Pernah gak sih lo lagi debat sama orang, tapi mereka malah ngeles dengan alasan yang gak nyambung? Atau jangan-jangan tanpa sadar, lo sendiri pernah terjebak dalam cara berpikir yang salah? Contohnya gini, ada orang bilang si A selalu pakai baju merah, terus dia sukses. Berarti kalau kita pakai baju merah, kita juga bakal sukses. Nah, ini salah satu contoh logical fallacy yang sering banget kejadian. Yuk kita bahas lebih dalam biar lo nggak gampang ketipu. Logical fallacy atau kekeliruan dalam berpikir itu adalah kesalahan dalam logika yang bikin argumen kita jadi nggak valid. Biasanya ini terjadi dalam debat, diskusi, atau bahkan dalam keputusan sehari-hari kita. Tanpa sadar, kita sering terjebak dalam pola pikir yang menyesatkan. Nah, ini dia beberapa contoh logical fallacy yang sering banget kejadian. Yang pertama, itu ada ad hominem atau serangan pribadi. Misalnya, ada yang bilang, jangan percaya omongan dia. Dia kan masih muda, pasti nggak ngerti apa-apa. Ini namanya ad hominem. Bukan yang ngebantah argumen, yang diserang malah orangnya. Padahal, umur atau latar belakang seseorang nggak selalu menentukan benar atau salahnya argumen mereka. Ini cara klasik buat menghindari diskusi yang sebenarnya karena fokusnya dialihin ke karakter orang, bukan ide yang dia bawa. Serangan ad hominem ini bikin debat jadi nggak sehat. Bayangin kalau kita setiap argumen dibalas dengan nyerang orangnya. Nyerang personal. Bukan nyari kebenaran, malah sibuk saling menjatuhkan. Kalau lo lagi debat dan lawan bicara mulai main serang personal, santai aja. Jangan kebawa emosi. Tetap fokus ke inti perdebatan dan tanya balik. Oke, tapi gimana sama argumen gue? Lo juga harus hati-hati, jangan sampai lo sendiri yang pakai ad hominem tanpa sadar. Kadang, karena kesal atau malas nanggepin, kita refleks ngeremehin lawan debat daripada jawab argumennya. Kalau lo ketemu situasi kayak gini, coba tanya ke diri sendiri, gue lagi nyerang idenya atau orangnya? Dengan begitu, lo bisa berpikir lebih kritis dan adil. Yang kedua ada strawman, menyalahartikan argumen lawan. Misalnya, seorang bilang, gue rasa kita perlu atur ulang sistem pendidikan. Lo ada yang bales, oh, jadi lo mau ngapus semua sekolah? Wah, parah banget. Nah, ini namanya strawman. Argumen asli dipelintir supaya kelihatan lebih ekstrem dan gampang diserang. Ini sering banget kejadian, apalagi di media sosial. Strawman sering dipakai supaya lawan debat terlihat lebih buruk dari yang sebenarnya. Dengan mengubah argumen asli jadi sesuatu yang lebih ekstrim, orang jadi lebih gampang menyerangnya. Ini bikin diskusi jadi nggak sehat karena yang diperdebatkan bukan ide aslinya, tapi versi yang udah dibelokkan. Bukan nyari solusi, malah jadi ajang salah paham. Biar lo nggak terjebak dalam strawman, penting buat bener-bener memahami apa yang dikatakan lawan bicara sebelum lo nanggepin. Coba ulangi atau tanyakan lagi, maksud lo begini kan? Kalau iya, baru kasih pendapat lo. Ini bikin diskusi lebih jujur dan gak gampang terjebak miskomunikasi. Yang ketiga ada false cause, salah menyimpulkan sebab akibat. Kayak contoh tadi soal baju merah dan kesuksesan. Cuma karena dua hal ini terjadi bersamaan, bukan berarti satu menyebabkan yang lain. Kalau ada orang yang sering makan roti dan jadi miliarder, bukan berarti makan roti bikin kaya kan? Ini contoh false cause. Kesalahan ini sering banget terjadi karena otak kita suka nyari pola. Kita terbiasa menghubungkan dua kejadian yang berdekatan sebagai sebab akibat. Padahal belum tentu ada hubungannya. Misalnya, kalau ada daerah yang baru pasang lampu merah dan jumlah kecelakaan malah naik, bukan berarti lampu merahnya yang bikin kecelakaan. Mungkin ada faktor lain, kayak kondisi jalan atau kebiasaan pengemudi yang belum terbiasa sama lampu merah. Biar lo nggak gampang ketipu false cause, biasakan buat cari lebih banyak data sebelum menyimpulkan sesuatu.
Jangan cuma lihat dua kejadian yang berdekatan, tapi cari tahu faktor lain yang bisa mempengaruhinya. Kalau ada yang kasih argumen kayak gini, tanyain aja, apa ada bukti kalau A benar-benar nyebabin B atau cuma kebetulan aja? Yang keempat, itu ada slippery slope atau efek domino yang berlebihan. Contohnya, kalau kita izinin anak-anak main game, nanti mereka kecanduan, terus nggak mau belajar, akhirnya jadi pengangguran dan hidup di jalanan. Ini namanya slippery slope. Mungkin ada kemungkinan kecil itu bisa kejadian, tapi langsung menghubungin satu langkah ke skenario terburuk tanpa alasan yang jelas, itu namanya ngaco. Slippery slope bikin kita takut tanpa alasan kuat. Kadang orang pakai ini buat nolak perubahan atau ngeyakinin sesuatu dengan alasan ekstrim yang belum tentu bakal kejadian. Misalnya kalau ada aturan baru soal transportasi, terus ada yang bilang, kalau ini diterapin, bentar lagi kita semua bakal kehilangan kebebasan. Padahal nggak ada bukti kalau hal kecil itu bakal berujung ke situ. Biar lo nggak gampang ke bawah slippery slope, tanyain aja, emang gimana caranya dari A langsung ke Z? Apa ada bukti yang jelas buat hubungin itu? Dengan cara ini, lo bisa berpikir lebih rasional dan nggak gampang termakan ketakutan yang nggak berdasar. Dan kelima, appeal to emotion, main perasaan. Ini sering banget dipakai di debat politik atau iklan. Misalnya, kalau lo nggak beli produk ini, berarti lo nggak sayang keluarga lo. Padahal keputusan beli atau nggak beli harusnya didasarkan pada fakta, bukan sekedar rasa bersalah atau emosi. Orang pakai appeal to emotion karena emosi lebih gampang mempengaruhi keputusan dibanding logika kita. Misalnya, ada kampanye yang pakai gambar anak kecil kelaparan buat minta sumbangan. Bukan berarti sumbangan itu buruk, tapi cara ini bisa bikin orang bertindak tanpa mikir lebih dalam soal dampaknya. Kadang, donasi yang emosional malah nggak efektif kalau nggak disalurkan dengan baik. Biar lo nggak gampang kejebak appeal to emotion, coba tanya ke diri sendiri, gua mau ngelakuin ini karena ada alasan logis atau cuma karena tergerak emosional? Gabungin logika dan empati lo biar keputusan lo lebih bijak lagi. Nah, itu tadi beberapa contoh logical fallacy yang sering kejadian. Mulai sekarang, coba lebih kritis dalam berpikir dan jangan gampang ketipu argumen yang kelihatannya masuk akal, tapi sebenarnya menyesatkan. Kuncinya, selalu tanya, benar nggak sih ini? Logis nggak sih ini? Kalau lo pernah ketemu argumen yang aneh-aneh, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, and subscribe biar kita bisa ngobrol lebih banyak soal hal menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.